فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hakim bin Hizam radhiyallahu berkata, Sa'altu Rasulullah sallam, aku minta kepada Nabi fa'atani, Nabi pun berikan kepada aku. Itu ketika perang Hunain Rasulullah sallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, maka Rasulullah sallam bagi-bagi kepada sebagian orang, di antaranya Safwan bin Umayyah bin Khalaf akhirnya masuk Islam, di antaranya Hakim bin Hizam yang baru saja masuk Islam. Aku minta kepada Nabi, Nabi kasih. Dan ini Hakim bin Hizam ponakannya siapa? Khadijah. Dan punya jasa banyak kepada Khadijah dan kepada Nabi SAW meskipun dahulu dia masih musyrik. Thumma sa'altuhu, kemudian aku minta lagi. Mungkin dia minta unta sekian-sekian. Fa'atani, Rasulullah SAW kasih lagi. Thumma sa'altuhu, yang ketiga kali. Aku minta lagi, Rasulullah bagi dong ini. Fa'atani, Rasulullah SAW kasih lagi. 3 kali berturut-turut Rasulullah SAW kasih. Setelah Rasulullah SAW kasih, maka Rasulullah SAW menasihati Hakim. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Hijau maksudnya enak dipandang, manis enak dirasa. Harta itu menarik dan itu sifat dasar manusia, cinta dengan harta. Siapa sih di antara kita yang tidak cinta dengan harta? Allah telah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat tinggi kecintaannya kepada harta. Maka Rasulullah mensifati harta itu dengan khadir, hijau, dan hulun. Jadi hulun itu manis, khadir itu hijau secara dilihat. Dilihat enak, dirasa juga enak ya. Makanya kalau punya mobil baru dilihatin enak enggak? Enak. Dirasa juga enak, maksudnya dinaikin. Baik. Kemudian Rasulullah menasihati. Setelah Rasulullah memberi, bukan sebelum memberi. Setelah Rasulullah kasih, baru Rasulullah kasih nasihat. Ya. Kalau Rasulullah nasihati sebelum itu mungkin dipikir Rasulullah tidak mau kasih. Tapi Rasulullah SAW terkenal orang yang selalu memberi. Ya. Makanya dalam hadis saya katakan, wa ma su'ila an syai'in faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia mengatakan enggak. Kalau dia punya pasti dia kasih. Tidak pernah dia bilang enggak. Pasti dia kasih. Makanya diminta kasih. Setelah Hakim sudah tidak minta lagi, disitulah Rasulullah SAW kemudian nasihati. Kata Rasulullah SAW, Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil harta tersebut bisakhawati nafs, yaitu dengan kedermawanan, tidak tamak, tidak cari-cari, ngambil dengan hati tanpa tamak. Ya. Orang kasih, ambil tanpa harus tamak kejar-kejar, ya. Itu namanya bisakhawati nafs. Burika lahu fihi, maka dia akan diberkahi pada hartanya tersebut. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin. Siapa yang mengambil harta dengan israf, itu tamak, pingin, kejar-kejar harta tersebut, lam yubarak lahu fihi, maka tidak diberkahi hartanya tersebut. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba, maka dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini nasihat luar biasa. Nasihat bagi Hakim bin Hizam. Ya. Tapi Nabi kasih, setelah kasih Rasulullah SAW kasih nasihat. Qala Hakim setelah dinasihati oleh Nabi, beliau berkata, Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, itu demi Allah, aku tidak akan minta kepada seorang pun setelah engkau sesuatu pun sampai aku meninggal dunia. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-ata. Rasulullah SAW kemudian meninggal dunia. Yaitu ini terjadi pada tahun, nasihat Nabi ini sekitar tahun 8 Hijriyah. Sekitar tahun 8 Hijriyah atau awal 9 Hijriyah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriyah. 8, 9, 10, 11. 3 tahun kemudian Rasulullah SAW wafat, atau 3 tahun kurang, karena Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal. Setelah itu yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Hakim termasuk orang yang tercatat mendapatkan
bagian dari Baitul Mal. Mungkin karena dia berjihad, mungkin karena dia apa. Maka Abu Bakar memanggil hakim, wahai hakim, ini bagianmu. Ya. Maka fayaba an yaqbala minhu syai'an. Maka Hakim bin Hizam tidak mau terima sama sekali. Padahal itu hak dia. Karena dia sudah berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah ini saya tidak bakalan minta kepada seorang pun. Beliau tidak minta, beliau dikasih. Dan itu hak dia. Tapi dari Baitul Mal. Beliau mengatakan enggak. Tsumma inna Umar, kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian yang berkuasa setelahnya siapa? Khalifah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma inna Umar da'ahu liyu'tiyahu. Kemudian Umar, di zaman Umar manggil hakim. Ya, tiap tahun ada jatah, mungkin tiap tahun atau setiap ada peperangan ada jatah dikasih kepada hakim. Dipanggillah oleh Umar radhiyallahu anhu. Fa aba an yaqbalahu. Demikian juga hakim tidak mau menerima pemberian dari Umar bin Khattab. Faqala, maka Umar memberi pengumuman. Umar berkata, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin sekalian, usyhidukum ala hakimin anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadzal fai' fayaba an ya'khudhahu." Aku mempersaksikan kepada kalian agar kalian tahu tentang hakim. Sungguhnya aku telah menawarkan kepada dia harta yang merupakan haknya, yang merupakan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, dari fai', yaitu dari harta rampasan perang atau dari ghanimah, namun dia enggan untuk mengambilnya. Ya, artinya supaya orang-orang tidak menuduh Umar menahan hak Hakim bin Hizam. Maka dia umumkan kepada orang-orang, saya sudah tawarin, dia enggak mau. Falam yarza hakimun ahadan minan nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Maka hakim tidak pernah meminta seorang pun setelah harta setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat radhiyallahu taala anhu pada tahun 54 Hijriah di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Di sini ada pelajaran yang penting bagi kita, ya. Bahwasanya seorang kalau mencari harta jangan tamak, jangan apa? Jangan tamak. Yang menjadi patokan bagi kita adalah bukan banyaknya harta tapi keberkahan harta. Kebanyakan kita yang kita perhatikan adalah banyaknya harta. Yang penting bagaimana harta banyak sampai ke tangan. Padahal yang Rasulullah ingatkan bukan banyaknya harta, tetapi keberkahan apa? Harta. Betapa banyak orang punya harta banyak, tapi tidak berkah. Sehingga saya sering dengar ya dari beberapa orang, mereka dulu punya uang banyak, kata mereka, dulu uang saya banyak Ustaz, terus hilang entah kemana. Ini diantara ciri tidak apa? Tidak berkah. Entah kemana hilang. Entah dia dulu kerjanya ini, kerjanya anu. Tapi cerita dulu uang saya banyak, tiba-tiba hilang begitu saja dan saya tidak tahu kemana. Ini tanda bahwasanya harta tersebut tidak berkah. Ya. Oleh kerana ikhwan, yang penting bagi kita adalah keberkahan. Kalau berkah harta kita, maka hisapnya mudah. Karena harta kita pasti digunakan untuk yang baik-baik. Karena harta kita berkah. Untuk sedekah, untuk umrah, untuk haji misalnya, untuk nyambung silaturahmi, untuk membantu tetangga, untuk membantu orang kaum muslimin dalam kesulitan, sehingga untuk menyekolahkan anak, untuk membiayai kehidupan rumah tangga, dan harta kita akhirnya semuanya berkah, sehingga ini mudahkan kita untuk dihisap dan hasil hisapnya insya Allah indah. Tapi kalau harta tidak berkah banyak, kita entah kemana harta tersebut. Kita buat jalan-jalan, buat beli barang-barang yang terlalu mewah, kita hambur-hamburkan uang buat senang-senang yang berlebihan, sehingga akhirnya uang habis, hisapnya panjang, jawabnya susah. Hisapnya panjang, jawabnya susah. Ya, maka perhatikan bahwasanya kita berusaha memiliki harta yang berkah. Di antara harta yang berkah adalah yang diperoleh dengan cara yang halal. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang dua pelaku transaksi, kata Nabi SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan kekurangan aib-aib barang jualan mereka, maka akan diberkahi transaksi mereka. Mungkin dapat uang tidak banyak, tapi berkah. Dapat uang tidak banyak, mungkin kalau jual mobil, kasih tahu ini kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, untungnya sedikit ya. Untungnya sedikit, tapi berkah. Tapi susah jualan kayak gitu. Kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi seandainya keduanya berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang, maka akan dihapus keberkahan transaksi mereka. Untung banyak tapi tidak berkah. Untung banyak tidak berkah. Uang yang banyak tidak berkah itu musibah.
Di dunia musibah, di akhirat hisabnya panjang dan pasti tidak bisa kita menjawab pertanyaan tentang harta tersebut karena penggunaannya tidak berkah. Maka jangan pikir yang penting banyak ya. Yang penting banyak dan berkah. Banyak dan berkah. Kalaupun tidak banyak, yang penting berkah. Meskipun apa? Sedikit. Ya, karena kalau sudah berkah, pasti kehidupan ini menjadi berkah. Harta tersebut untuk menjadi ketakwaan kepada Allah. Kalau enggak berkah, orang bilang apa? Uang tuyul dimakan hantu. Akhirnya buat narkoba lah, buat inilah, buat hura-hura lah, zina lah, macam-macam lah, buat nyogok sana, buat nyogok sini, selesai. Uang tuyul dimakan apa? Dimakan genderuwo. Begitu akhirnya. Kalau berkah, insya Allah uang habis tidak ada masalah, tapi semuanya kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk makan anak istri, untuk menyambung silaturahmi, untuk tetangga, untuk fakir miskin, untuk sedekah, untuk umrah, untuk haji, dan banyak. Yang penting berkah. Ini pertama, ketika mencari harta berusaha dengan yang halal. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, khudhu mahalla wa da'u mahrum. Ya. Sungguhnya rezeki telah tercatat, segitu ya segitu. Maka kata Rasulullah, khudhu mahalla, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Yang haram jangan ragu-ragu tinggalkan. Kalau tinggalkan Allah ganti dengan yang baik. Kemudian yang kedua, di antara cara harta ini berkah, jangan tamak ketika mengambilnya. Jangan tamak. Kalaupun kita dapat harta yang banyak, orientasi kita bukan karena harta. Kapan kita tamak kepada harta, bukan orientasinya akhirat, maka khawatir tidak berkah. Kita boleh jualan untung banyak, tapi kita orientasinya apa? Akhirat. Saya mau buat ini buat ini buat ini, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau terlalu tamak, mengambil harta terlalu tamak, ya, apalagi berharap dari punya orang, maka ini khawatir tidak berkah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, faman akhadahu bisakhawati nafsin, siapa yang mengambil harta tanpa ada ketamaan, dia uang harta banyak pun dia tidak tamak. Di antara bukti tidak tamak, dia mudah untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tamak dengan harta. Di antara tamak dia pelit, di antara tamak dia tanda tamak dia pelit ya. Maka insya Allah hartanya diberkahi. Tapi kalau dia mengambil dengan rakus, israf itu maksudnya rakus ya, maka tidak akan diberkahi. Tidak akan diberkahi. Kalladzi ya'kul wa la yashba. Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Buat apa makan tapi enggak pernah kenyang? Makan terus enggak pernah kenyang. Kalau berkah, makan sedikit sudah kenyang. Harta sedikit tapi alhamdulillah mencukupi. Ya, mencukupi. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, yadul ulya khairum min yadis sufla, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Tentu yang memberi dapat pahala yang besar karena membantu sesama kaum muslimin.